Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad salatan tukhrisuna biha min dhulumati fahmi wa tukhrimuna fi nuri fahmi wa tubikhul lana ma ashala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la ta'lam innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat, taufik, hidayah, inayah, ma'unah, sekaligus diberikan oleh Allah barokah kesehatan badan kita. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam mari kita tujukan kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat-saat ini, bulan-bulan ini beliau habis berulang tahun, yaitu kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kado apa yang kita berikan kepada beliau? Tidak lain yaitu kita memberikan hadiah kepada Rasulullah, yaitu bacaan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Ini ada sebuah perintah dari Allah. Al-Quran surat At-Taubah menyatakan bahwasanya kita ini harus banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasul. Kalau kita menginginkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamat nantinya. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Rasulullah, malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Mengapa kita sebagai umat Rasul tidak mau membacakan solawat kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Muhammad bin Abdullah Ahmad bin Sayyid Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang akan bisa menolong umatnya di yaumil kiamah, ketika matahari berukuran 1 kilan ukuran matahari di yaumil kiamah nantinya. Semua pada merasakan betapa panasnya di padang mahsyar ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangkitkan dari alam barzah, alam kubur, menuju ke padang mahsyar. Di sana akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan satu persatu manusia rapot oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa catatan rapot kita di waktu kita masih kecil, dewasa, orang tua, sampai kita meninggal, sampai kita mati. Itu ada CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala. CCTV-nya Allah tidak akan error. Tuh kiamat, sampai kiamat tidak bisa error.
CCTV-nya Allah itu adalah Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid. Tidak pernah error. Diputar nanti mulai kita lahir ya sampai kita meninggal masuk ke liang lahat. Ya, itu semuanya diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita tingkatkan fastabiqul khairat, kita tingkatkan ya. Kita berlomba-lomba menuju kebaikan. Mumpung kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, ya, diberikan kelonggaran, ya, legoan, ya, diberikan kelonggaran waktu. Mari kita manfaatkan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sudah janji dan sudah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Ya. Dan tidak akan kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada permohonan, tempat permohonan yang ampuh kecuali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta penyuhunan. Tempat penyuhunan yang paling ampuh adalah penyuhunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita minta permohonan kepada manusia, kepada makhluk gaib, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan adalah kamu termasuk orang yang zalim, orang yang syirik. Syiriknya merupakan syirik jali, yaitu syirik yang besar. Syirik pada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah di nomor 27 kan. Ya, tapi penyuhunan, permohonan yang paling istimewa adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ini manusia yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Dibedakan oleh Allah kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Contohnya hewan, contohnya makhluk setan, syaitan, malaikat, dan sebagainya. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur cahaya. Kalau syaitan, iblis, itu dari api neraka, dari api. Dan manusia diciptakan, manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah liat, yang baunya tidak enak, kata iblis. Ini. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu termasuk makhluk yang paling sempurna. Diberikan akal oleh Allah, diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak diberikan nafsu. Makanya tidak ada malaikat yang sekiranya senang pada wanita. Nah, tidak ada karena tidak ada nafsunya. Malaikat ada yang sujud sampai yaumil qiyamah, itu sujud terus. Itu tugasnya malaikat. Nah, kalau kita manusia diberikan akal oleh Allah, diberikan pikiran oleh Allah, dan diberikan nafsu, ya, untuk mengendalikan nafsu kita ini, kita harus pandai-pandai, ya, pandai-pandai menyilah-nyilahkan antara yang hak, ya, membeda-bedakan antara yang hak dan yang batil. Ini manusia tugasnya hanya itu, membedakan antara yang hak dan yang batil, yang boleh, yang tidak boleh, yang salah, yang benar. Nah, ini manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
akal, supaya berpikir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Al-Alaq kepada Rasulullah, wahyu yang pertama, Iqra, bacalah Muhammad, Iqra, bacalah Muhammad. Sampai 3 kali Jibril menuntun Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang biasa sifatnya, ya, kelasnya, kualitasnya, kita ini orang atau manusia biasa. Ada tingkat-tingkatannya. Yang pertama, manusia istimewa. Yang kedua, manusia luar biasa. Yang ketiga adalah manusia biasa. Manusia yang istimewa adalah Rasulullah. Rasulullah diberi gelar oleh Allah maksum, tanpa kesalahan. Rasul itu tidak ada salah satu pun, tidak ada Rasulullah. Benar terus perkataannya. Nah, ini manusia yang istimewa. Rasulullah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surganya Allah. Namun Rasul ibadahnya tetap semangat dan tetap menunjukkan tingkatan Nabi dan Rasul. Ibadahnya semakin semangat, ya, grafiknya semakin tinggi, ya, keimanannya tinggi sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai, ya, Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ya baginda Rasul, mengapa sih engkau terlalu semangat ibadah, terlalu capek-capek beribadah? Apakah engkau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surganya Allah?" Ini Siti Aisyah begitu. Istri yang paling muda dan istri yang paling muda dari Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Siti Aisyah itu. Ini istri Rasulullah, Aisyah ini, dengan Rasulullah jauh, umurnya jauh. Namun Rasulullah tidak memakai nafsu. Maksudnya tidak untuk seksual, kebutuhan biologi saja, enggak. Ini dinikahkan oleh Abu Bakar ini sebagai hadiah. Hadiah dari Abu Bakar. Rasulullah itu menikahi Siti Aisyah ini sebagai hadiah. Ya, tidak seberapa nafsu seperti kita ini, orang yang biasa, ya, orang yang biasa. Kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Ini orang yang istimewa Rasulullah ini. Rasulullah orang istimewa, ibadahnya semakin, ya, diperhatikan oleh Rasul, ya, terutama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah dan hablum minannasnya juga bagus. Rasulullah, akhlaknya Rasul merupakan Al-Qur'an, akhlaknya Rasulullah. Innallaha ala khuluqin adzim. Sesungguhnya Muhammad, akhlakmu adalah Al-Qur'an. Akhlaknya Rasul itu Al-Qur'an. Maka mari kita uswatun hasanah. Kita contoh baginda Rasulullah. Asrofil anbiya'i wal mursalin, khairul anam, khairul basar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Rasul, kita harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kita memperbanyak salawat Nabi kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa, kata Allah Subhanahu wa taala,
doanya seluruh umat Islam tanpa ada solawat Nabi Muhammad SAW, kekasihku, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diterima doa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebelum doa kita bacakan sholawat, kita menutup doa pakai bacaan sholawat ini, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa kita. Mudah-mudahan ya doa-doa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ini manusia istimewa. Rasulullah sholat tahajud, sunat tahajud dijadikan oleh Rasul itu sebagai ibadah wajib oleh Rasulullah SAW. Sudah ada keterangan di dalam Al-Quran, ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minal laili fatajat bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dirikanlah sholat tahajud, kerjakanlah sholat tahajud supaya kamu diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang mulia, kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang sejahtera, fitini wa dunya wal akhirah, diberikan oleh Allah kehidupan yang bahagia dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat nanti. Ini janji Allah. Allah kalau sudah janji, tidak seperti janjinya manusia atau hambanya. Namun janjinya Allah, pasti Allah ini tidak akan janji palsu, ya, memberikan janji palsu, tapi janjinya Allah adalah janji yang benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini. Kalau kita beribadah kepada Allah, ya, malam hari kita, ya, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan fakir. Anda semuanya tidak akan fakir, jadi orang miskin. Karena apa? Kalau sudah kita ini jadi orang miskin, fakir, kata Rasul, kadar fuqara kata Rasulullah SAW, kufur itu mendekati, kemiskinan itu mendekati kekufuran. Kufur itu mendekati kemiskinan. Kemiskinan itu mendekati kekufuran ini. Kadal fakru ayya kufran. Kadal fakru ayya kufran. Kufur, ya, kemiskinan itu mendekati kekufuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, manusia istimewa. Yang kedua, manusia yang luar biasa, yaitu Nabi dan para aulia ilah, wali-wali Allah, ya, kekasih-kekasih Allah, seperti, ya, wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, ini termasuk wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, ya, ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terus, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini kekasih Allah. Nah, yang ketiga adalah manusia biasa. Manusia biasa ini seperti kita ini, manusia biasa, kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, kadang-kadang terhormat, kadang-kadang, ya, tidak terhormat, kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, kadang-kadang, ya, baik, kadang-kadang salah, kadang-kadang beradab, kadang-kadang biadab, ya, kadang-kadang waras, kadang-kadang gendeng. Nah, ini kita ini, ya, mudah-mudahan, ya, kita ini
bimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Ya, ini saja yang saya berikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya ya. Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya ya. Para bapak dan ibu ya, saya doakan panjang umur, sehat walafiat, dhahiran wal batinan ya. Saya doakan anaknya dijadikan anak yang oleh Allah, anak yang soleh dan solihah, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Saya doakan ya mendapatkan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan ya setelah pengajian, mendengarkan pengajian ya, mudah-mudahan panjenengan saya doakan dari rumah mendapatkan uang, rezeki uang 1 juta besok ya, yaitu jual HP ya. Mudah-mudahan ya saya doakan ya sehat walafiat, dhahiran wal batinan ya. Mudah-mudahan saya doakan mendapatkan arisan supaya bisa nyaur utangnya ya. Mudah-mudahan yang linu-linu ya, yang sakit kakinya saya berikan, saya doakan cepat sembuh, amin Allahumma amin. Beras akeh saya doakan, berasnya banyak ya, minyaknya banyak, rezekinya banyak ya. Umurnya panjang, amin Allahumma amin. Khairul umur awsatuha, umur yang panjang ya, tapi bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.